وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وقوله بلسان الأبدية وعبارة أزلية itu. Waqaluhu adapun kata-katanya Abu Sa'id Al-Kharraz itu bilisanil abadiyah wa ibaratin azaliyah. Waqaluhu adapun kata-katanya Imam Abu Sa'id Al-Kharraz rahimahullah. Jadi orang-orang yang arifin billah ini dia kalau ngomong itu dengan lisanil abadiyah, dengan lisan yang selama-lamanya, karena itu seolah-olah yang ngomong itu Allah. Dan ibaratin azaliyah, ibarat ketuhanan Allah yang waktu azali. Karena seorang arif ini dikala fana kepada Allah, nyambung kepada Allah, dia ngomong ini sudah sebenarnya itu seperti kalamullah itu. Hanya dikatakan lisanil abadiyah wa ibaratin azaliyah. Ini selalu ada di dalam zaman kapanpun, selalu ada. Walaupun baginda Muhammad sudah wafat, nubuah sudah ditutup, tapi arifin seperti ini selalu ada. Maka dalam hukum fikih ini diwajibkan kepada kami untuk mencari orang seperti itu. Karena ini kan termasuk warathatul anbiya yang secara batin. Warathatul anbiya secara zahir, ulama-ulama zahir. Perlu juga ada warathatul anbiya yang secara batin. Nah ini al-arifin billah yang dia punya lisanil abadiyah, punya ibaratin azaliyah. Wa qauluhu adapun kata-katanya Abu Sa'id Al-Kharraz rahimahullah bilisanil abadiyah dengan lisan yang selama-lamanya, wa ibaratin azaliyah ibarat bangsa azali, isyaratun itu isyarah ila annahum pada sesungguhnya arifin yantiqun itu pada berucap ila arifin, berucap billahi dengan Allah. Jadi seolah-olah ya takallamun itu bilisanillah, bikalamillah. Karena dia sudah fana dari dirinya sendiri, ngomong yang sudah nyangkut ta'alluq billah kuat. Jadi seolah-olah ngomong Allah. Makanya jadi lisanil abadiyah wa ibaratin azaliyah, fakana kalamuhum kalamullah. Kalamullah. Ini dalam ilmu fikih kita wajib mencari orang arifin seperti itu untuk menuntun kita. Tolabul arifin supaya kita ditujukan jalan yang benar. Wa qaluhu adapun kan ila annahum barsunya arifin yantiqun itu pada ngomong billahi dengan Allah. Ayat takallamuna bi kalamillah. Wa qaluhu adapun kata-katanya Abu Sa'id Al-Kharraz minal ilmil majhul, dari ilmu yang tidak diketahui. Ada ilmu al-majhul. Mestinya kan al-ilmu al-ma'lum. Tapi kok ada ilmu al-majhul? Alladzi ilmu la yahtadi kang tidak mendapatkan hidayah ila fahmihi kepada memaham alladzi wal ittila'i dan melihat ala atas alladzi illa ulama, kecuali para ulama billahi, yang ulama fillah, bukan ulama urusum, ulama hanya kelihatan ulamanya doang, kalimatnya Quran hadis, sorbannya tebal, gamisnya mengkilap ya. Tapi hatinya kosong. Itu bukan ulama billah. Ulama urusum namanya. Ulama urusum. Hatinya mah dunia semua. Hatinya dunia, hawa nafsu, ego pribadi, waliyadzubillah. Karena hatinya ini tidak musyahadah kepada Allah. Jadi akhirnya yang dirinya juga hatinya masih buta, bagaimana menuntun muridnya yang sama-sama buta? Ya enggaknya ke jalan raya ya, kalau enggak nabrak ditabrak. Kalau enggak nabrak ya ditabrak.
Jadi al-imamnya al-a'ma wal ma'mum kulluhum amya. A'ma semua, bagaimana? Ya nggak enak lah. Orang buta cerita sama orang buta bagaimana? Ay alladzi dengati ilmu la yahtadi, yang tidak mendapatkan hidayah ila fahmi, kepada memaham alladzi, wal itilai, dan melihat alat alladzi, la yahtadi illal ulama, kecuali ialah para ulama billah. Ulama billah, itu arifun billah, bukan ulama urusum, ulama zahir. Ya ulama zahir juga perlu untuk menegakkan hujjah zahirah, tapi enggak cukup, harus ada ulama billah yang tahu daripada asrar, rahasia thariqat, rahasia syariat, rahasia Quran, dan rahasia manusia, tahu untuk menggiring manusia kepada ridha Allah dengan bijak. Gitu. Bahkan orang seperti itu kita melihat wajahnya jadi kita taubat kok. Belum ngomong kita melihat wajahnya aja sudah malu. Hatinya suci. Kita jadi malu melihat itu. Dosa saya banyak sekali ini. Hanya nangis tahu, melihat saja, belum ngomong. Apalagi kalau ngomong, ente 3 tahun lagi mati, ente kalau ngomong begitu, kencing kita. Orang begitu kan sering begitu, 3 tahun ente mati. Nyata 3 tahun pas mati. Tuh, itu hujjatullah itu. Ulama-ulama al-arifun billah, al-ulama billah, yang ahli di dalam asrarul qulub. Tahu. Seperti itu kita akan diasuh oleh Allah lewat mereka seperti itu. Seperti Syekh Umar Baidawi rahimahullah, ghafarahullah, ya lidal jannah wa ja'ala qabrahu miradal. Awal-awal thariqah Tijani, sana di Surabaya orang nentang banyak. Udah jangan banyak bicara, ini si fulan ini. Si fulan yang dikuburin ini dulu cinta kepada Tijani. Kali kubur. Kalau kuburannya ini si orang ini adalah bobrok, berarti Tijani salah. Kali utuh. Nih, pecinta saja ini. Nah, itu namanya ulama billah. Kali utuh. Tuh. Oh, kalau butuh Tijani benar, iyalah. Gitu. Muhyiddin saja. Kali itu makamnya utuh. Oh. Itu namanya ulama billah. Tutup lagi. Udah cukup, Tijani benar, hak. Berbondong-bondong orang talqi. Wasbahu dzalik itu banyak yang terjadi. Itu ulama billah itu punya hujjah batiniyah yang sangat konkret dan sangat kuat. Orang pada merinding kalau melihat dia. Merindinglah. Kalam yatakalam bil arwah kok, bukan bil lisan, bil arwah, yang langsung ta'alluq billahnya kuat. Jadi fakalamuhum faka'annahu kalamullah. Ini Masya Allah terjadi keberkatan yang luar biasa. Li hadithi, karena hadith, inna minal ilmi kahayatil maknun la ya'almuhu illa ulama billah wa idha nataqu bihi la yunkiruhu alaihim illa ahlul ghirrah billah. Inna minal ilmi, sesungguhnya itu sebagian daripada ilmu, kahayatil maknun, itu seperti tingkahnya ilmu yang disembunyikan. Ilmu yang sangat disembunyikan, kalau diomongkan bahaya. Inna minal ilmi, sunya itu sebagian daripada ilmu kahayatil maknun, ialah ada ilmu seperti tingkahnya yang sangat disembunyikan. La ya'lamu, tidak akan tahu kepada al-maknun, hayatil maknun, illal ulama, kecualilah para ulama billah. Ilmu maknun, rahasia-rahasia ketuhanan yang sangat dahsyat, ini yang tahu hanya ulama billah. Kalau ulama zahir enggak tahu. La ya'lamu, yang tidak mengetahui pada maknun, illal ulama'u, kecuali para ulama billah, al-arifun billah. Fa idza nataqu, maka bila mengucap ialah ulama billah bihi, dengan maknun, la yungkiru, maka tidak akan mengingkari pada maknun, alaihim, atas ulama billah, illa ahlul ghirrah, kecuali ialah ahli cemburu, maksudnya ahli ghirrah billah, kepada Allah,
orang-orang yang pencemburu kalau agama Allah rusak. Itu ulama-ulama zahir yang cemburu kalau Islam rusak, pada ngomong. Sudah sunnatullah kalau ulama arifin ngomong, ini ulama zahir akan ini bahaya ini, mengingkarinya. Maka harus disedikitin ngomong tentang al-maknun tadi. Nggak boleh dibongkar kemana-mana, nggak boleh. Terus suatu ketika karena saking banyaknya keluar kan, maka orang-orang ahlul ghirrah akan mengingkarinya. Di waktu Syahbul Husain al-Hallaj, Husain al-Hallaj kan ikut dalam barisan yang menentang umarok yang zalim, wali besar, akhirnya dihukum mati. Yang Syafruddin mengatakan, atharahul al-Hallaj fi zamanihi falam yakun fi zamanihi ya'khudhu bi yadihi walau kuntu fi zamanihi la akhudhu bi yadihi. Kata Syafruddin Jilani, Husain al-Hallaj ngomong yang enggak tentang rahasia ketuhanan. Waktu itu enggak ada orang yang pegang nolong dia. Kalau saya di zamannya, kata Syafruddin Jilani, saya tolong dia. Hanya dihukum mati kan? Dihukum mati akhirnya. Ngomongnya, ikat tangannya, hukum mati. Penggal lehernya di atas teralis besi. Itu waktu darahnya netes ke tanah ini seperti siji jenar. Rahimahullah. Netes ke tanah, itu darah nulis la ilaha illallah. Darahnya itu nulis la ilaha. Netes lagi nulis Allah, Allah. Darahnya nulis Allah. Sebenarnya orang-orang yang mencari kebenaran sudah faham. Ini orang hak. Ini ahlul hak. Tapi tersembunyi dan tidak ada yang menolong. Akhirnya jadi korban, dohirnya jadi korban kan. Itu kan syuhadaul mahabbah itu. Orang mati syahid karena mahabbatullah. Ini lebih tinggi daripada syuhadaul ghazwah. Maka sudah dimakamkan yang menyia-nyiakan orang-orang fasik, oh al-Hallaj dibunuh, darahnya halal karena ini kan. Ini orang yang tidak paham. Hanya mimpi orang-orang soleh. Husain al-Hallaj sudah dibunuh, sudah dimakamkan. Mimpi sebagian ulama atau aulia yang soleh. Mimpi Allah memanggil al-Hallaj itu, wahai Hallaj, man ahabbaka dakhalal jannah wa in amila ma amila ay minal ma'asi. Wahai Hallaj, orang yang cinta kepada engkau sama masuk surga walaupun beramal maksiat sebanyak. Allah ngomong lagi, ya Hallaj, man abghadaka dakhalan nar wa in amila ay minal sholihat al-azimah. Orang yang benci kamu Hallaj, saya masukkan neraka walaupun beramal soleh sebanyak-banyak. Ini syariat batiniyah. Maka Hallaj menjawab, ya Allah, Allahumma man ahabbani fa adkhilhu fil jannah wa man abghadani fakadzalika adkhilhu fil jannah. Begitu. Hallaj jawab, ya Allah, orang yang cinta kepada aku masukkan dia ke dalam surgamu. Orang yang benci kepada aku juga masukkan dia ke dalam surgamu. No, ini namanya al-ulama billah, itu seperti itu. Fa idza nataqu, maka bila berucap ialah ulama billah bihi dengan maknun, la yungkiruhu, maka tidak akan mengingkarihu pada maknun alaihi atas ulama billah ila ahlul ghirrah, kecuali ahli cemburu billahi kepada Allah. Itu ulama zahir yang cemburu kalau syariat itu rusak, hanya mengingkarinya. Kalau yang sesama ulama billah ya enggak mengingkarinya. Ulama zahir maka sudah sunnatullah, sudah banyak ulama zahir bikin fatwa, oh ini tasawuf ini sesat. Berarti yang tentang tarekat Tijaniyah kan satu kili tebal ini menulis kesesatannya. Semua bohong. Ini enggak, ini ente salah ini. Oh, enggak nyata ini, menuduh yang enggak itu. Jadi dari jauh menghukuminya, bagaimana? Ya keliru.
Wa bi ibaratin, dengan ibaratnya ulumu ahlillah, adapun ilmu-ilmunya ahlinya Allah. Maratibu itu beberapa martabat rabbaniyah yang bangsa ketuhanan. Wa manaihu, dan beberapa pemberian haqqaniyah yang bangsa hak. Istataro, yang menutupi laha kepada ulumu ahlillah, sofa'us sarair, ialah bersihnya beberapa isi hati. Ulumu ahlillah, adapun ilmunya ahlullah, maratibu itu beberapa martabat rabbaniyah yang bangsa ketuhanan. Karena ahlullah ini berakhlak seperti akhlaknya Allah, maka martabatnya Allah diberikan seperti dia. Sehingga kalamuhum kakalamillah, seolah-olah bahkan akhlaknya dia seperti akhlaknya Allah, maka menjadi khalifatullah. Menjadi khalifatullah, enggak tanggung-tanggung seperti Nabi Adam, Nabi Daud. Khalifatullah, menjadi wakilnya Allah. Orang melihat dia, melihat Allah nanti akhirnya. Tuh, namanya maratib rabbani. Dahsyat sekali. Ulum ahlillah, adapun ilmunya ahlullah, maratib itu beberapa martabat rabbaniyah yang bangsa ketuhanan. Wa manaihu, dan beberapa pemberian haqqaniyah yang bangsa hak. Istataro, yang menutupi laha kepada ulum ahlillah, sofa'us sarair, ialah bersihnya beberapa isi hati. Wa khulusud dhamair, dan ikhlasnya beberapa isi hati juga. Ini terjadi kepada orang-orang yang hatinya ikhlas. Wa khulusud dhamair, dan ikhlasnya beberapa isi hati. Hati dan isinya ini ikhlas lillah. Sudah takut kalau cari dunia, takut itu. Enggak berani ke situ. Khulusud dhamair, wallahu a'lam. Subhanakallah.